Halo guys, perkenalkan nama saya Yosef Ema, MPM 12190015, kelas A semester 4, Prodi Agribisnis dari Universitas Timur. Baik, di sini saya akan membahas tentang perhitungan harga pokok produksi susu pohon dengan menggunakan metode forecasting. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian harga pokok produksi. Menurut Iman, harga pokok produksi adalah penjumlahan seluruh pengorbanan sumber ekonomi yang digunakan dalam mengelola bahan baku menuju produk jadi. Yang kedua, metode perhitungan harga pokok produksi. Metode perhitungan harga pokok produksi, suatu barang merupakan tujuan pokok akuntansi biaya. Harga pokok produksi tersebut diperoleh melalui pengumpulan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut. Ada 3 metode perhitungan harga pokok produksi. Yang pertama, metode harga pokok sesungguhnya atau actual cost. Yang kedua, metode harga pokok normal atau normal costing. Yang ketiga, metode harga pokok standar. Elemen biaya produksi. Menurut Agus Purwaji Wibowo Sabarudin Muslim, biaya produksi adalah biaya yang terkait dengan fungsi produksi, yaitu biaya yang timbul dalam pengolahan bahan menjadi produk jadi sampai akhirnya produk tersebut siap untuk dijual. Dalam elemen biaya produksi memiliki 3 elemen. Yang pertama, biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Penentuan biaya produksi. Menurut Mulyadi, metode penentuan kos produk adalah cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi, terdapat 2 pendekatan, yaitu metode forecasting dan variable costing. Metode forecasting. Metode forecasting adalah penentuan kos produk yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Yang kedua, variable costing. Variable costing merupakan metode penentuan kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Unsur biaya produksi forecasting memiliki 5 bagian. Yang pertama, biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya overhead pabrik variabel. Yang keempat, biaya overhead pabrik tetap. Dan yang kelima, kos produk. Biaya produksi variable costing memiliki 4 bagian. Yang pertama, biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya overhead pabrik variabel. Dan yang terakhir, keempat, biaya produksi variabel. 3 elemen biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah suatu komponen yang digunakan dalam proses produksi, yang mana pemakaiannya dapat ditelusuri atau didefinisikan dan merupakan bagian integral dari suatu produk tertentu. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya atau pengorbanan sumber daya atas kinerja karyawan bagi produksi yang memanfaatkannya dapat ditelusuri serta dapat dibebankan secara layak ke dalam suatu produk. Yang ketiga, biaya overhead. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang tidak dapat ditelusuri atau didefinisikan secara langsung pada suatu produk. Proses produksi susu pohon setiap harinya memproduksi 3 kemasan susu. Yang pertama, kemasan susu yang berukuran 130 ml memproduksi 168 cup. Yang kedua, kemasan susu yang berukuran 350 ml memproduksi 173 cup.
Yang ketiga, kemasan susu berukuran 500 ml memproduksi 15 plastik. Jadi total susu yang diproduksi setiap hari adalah 90 liter. Yang berikut adalah perhitungan harga pokok produksi susu POM dengan menggunakan metode full casting. Perbedaan perhitungan harga pokok menurut perusahaan dengan metode full casting. Harga pokok produksi untuk kemasan cup kecil dengan semua varian perasa adalah Rp1.382 dan untuk kemasan cup besar sebesar Rp3.720. Menurut metode full casting, penelitian membagi kemasan cup kecil menjadi 3 varian dan 3 varian kemasan cup besar. 3 varian perasa cup kecil. Yang pertama, perasa powder sebesar Rp1.879. Yang kedua, perasa sirup sebesar Rp1.863. Yang ketiga, tanpa perasa sebesar Rp1.692. Tiga varian perasa cup besar sebesar, yang pertama, perasa powder sebesar Rp4.080. Yang kedua, perasa sirup sebesar Rp4.095. Yang ketiga, tanpa perasa sebesar Rp3.720. Produksi untuk kemasan plastik dengan semua varian adalah Rp5.314